Ibu kota Tiongkok, Beijing, terguncang. Tidak mungkin, kita kalah. Uzbekistan adalah mata rantai kunci dalam proyek sabuk dan jalan. Alasannya, pernyataan mengejutkan dari Presiden Uzbekistan. Kami memilih Indonesia sebagai mitra untuk proyek bandara baru kami. Padahal Tiongkok telah berjanji untuk mendanai penuh pembangunannya. Prancis menjanjikan rahasia teknologi bandara Charles de Gaulle, Jerman sistem otomatisasi paling modern. Amerika Serikat menjamin jaringan logistik terbesar di dunia, tetapi Indonesia yang menang. Apa yang telah ditunjukkan oleh PT Angkasa Pura, apa yang dilihat oleh delegasi khusus dari Uzbekistan di Bandara Soekarno-Hatta, ada sesuatu yang bahkan tidak pernah kami duga sebelumnya. Kebenaran mengejutkan yang menarik perhatian seluruh dunia akan segera terungkap. Pukul 3.00 pagi, telepon di kamar tidurku berdering seperti orang gila. Aku Azamat, Kepala Departemen Pengembangan Bandara Uzbekistan. Panggilan pada jam seperti ini tidak pernah membawa kabar baik. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat telepon. Di seberang sana ada Rahman, teman lamaku dan Direktur Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Suaranya penuh kengerian. Azamat, bangun sekarang juga. Kita telah melakukan kesalahan yang mengerikan. Apa yang terjadi, Rahman? Tenanglah, Tiongkok telah mengambil semuanya. Mereka merebut kendali penuh atas bandara kami. Sekujur tubuhku merinding. Baru 6 bulan yang lalu, Malaysia menjalin kemitraan dengan Tiongkok untuk membangun bandara baru yang super modern di ibu kota, Kuala Lumpur. Syaratnya sangat menarik. Tiongkok menanggung semua biaya dan menyediakan teknologi terbaru. Apa yang sebenarnya terjadi? Jawaban Rahman benar-benar sebuah kejutan. Kemarin, pihak Tiongkok tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka menuntut kami menyerahkan kendali lalu lintas udara. Mereka merujuk pada beberapa klausul tersembunyi dalam kontrak. Ketika kami menolak, mereka melumpuhkan seluruh sistem bandara. Dan pagi ini, pesawat-pesawat militer Tiongkok mulai mendarat di lapangan terbang kami. Aku hampir menjatuhkan telepon. Ini bukan sekadar kerjasama ekonomi, ini adalah pelanggaran kedaulatan. Rahman, ini tidak mungkin. Bagaimana dengan hukum internasional? Hukum internasional? Apa gunanya sekarang? Bandara ada di tangan mereka, dan pemerintah kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tiongkok telah merencanakannya sejak awal. Mereka menggunakan umpan manis berupa bantuan ekonomi untuk menjerat kami. Suara Rahman tiba-tiba menjadi lebih pelan, lebih hati-hati, seolah-olah ada yang menguping. Azamat, dengarkan baik-baik. Kalian di Uzbekistan juga harus berhati-hati. Tiongkok akan memberikan penawaran serupa. Jangan sampai kalian masuk perangkap. Tawaran mereka adalah racun, manis di luar, tetapi pada akhirnya akan mengambil segalanya. Panggilan itu terputus. Aku duduk termenung untuk waktu yang lama. Uzbekistan kami juga berada pada tahap penentuan dalam memilih kontraktor untuk bandara baru di Urgench dan Tiongkok. Mereka adalah pesaing utama. Aku melihat keluar jendela. Langit fajar di atas Tashkent berwarna merah yang menakutkan, seolah-olah menandakan badai yang akan datang. Aku segera menelepon Istana Kepresidenan. Ini bukan lagi masalah keputusan bisnis biasa. Ini adalah pilihan yang menentukan nasib, yang akan membentuk masa depan negara kami. Pukul 8.00 pagi di hari yang sama, suasana di ruang situasi Istana Kepresidenan sangat tegang. Presiden dan semua pejabat tinggi telah berkumpul. Berita dari Malaysia yang aku laporkan saat fajar membuat semua orang ngeri. Presiden berbicara dengan suara berat. Kepala Azamat, apakah informasi ini dapat dipercaya? Bapak Presiden, benar-benar dapat dipercaya. Saya diberitahu secara pribadi oleh Direktur Bandara Malaysia. Saat ini, pesawat-pesawat militer Tiongkok terus lepas landas dan mendarat di Bandara Kuala Lumpur. Menteri Pertahanan memukul meja. Ini adalah pelanggaran kedaulatan yang terang-terangan. Bagaimana bisa sebuah bandara sipil berubah menjadi pangkalan militer dalam semalam? Menteri Luar Negeri menghela napas. Masalahnya, ini tidak hanya menyangkut Malaysia. Bandara Almaty di Kazakhstan, Bishkek di Kyrgyzstan, fasilitas infrastruktur yang dibangun dengan dana Tiongkok secara bertahap jatuh ke dalam kendali mereka. Aku meletakkan dokumen-dokumen yang telah aku siapkan.
Bapak Presiden, saat ini ada 5 negara yang berpartisipasi dalam tender proyek bandara urgent. Prancis, Jerman, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Indonesia. Menteri Keuangan menggelengkan kepalanya. Tetapi tawaran Tiongkok jauh di atas yang lain. Pendanaan penuh untuk konstruksi, pinjaman tanpa bunga selama 50 tahun. Negara-negara lain tidak bisa menandinginya. Itulah jebakannya, tuan-tuan. Aku meninggikan suaraku. Malaysia juga dibutakan oleh syarat-syarat serupa dan sekarang menuai buah pahitnya. Presiden mengangkat tangannya, memintaku untuk diam. Aku mengerti, Kepala Azamat. Tetapi kita harus menghadapi kenyataan. Bandara di Urgench adalah proyek kunci untuk pengembangan wilayah barat negara ini. Ini adalah gerbang menuju warisan dunia HIVA dan pusat logistik baru di Asia Tengah. Kita tidak bisa membatalkan proyek ini. Tentu, Bapak Presiden, saya sangat memahami pentingnya proyek ini. Saya hanya ingin mengusulkan. Wakil Menteri Ekonomi memotongku. Jadi apa alternatif kita? Prancis dan Jerman terlalu mahal. Amerika Serikat hanya peduli pada keuntungan mereka. Dan Indonesia. Apakah mereka memiliki kapasitas untuk melaksanakan proyek berskala besar seperti ini? Pada saat itu, pintu ruang situasi terbuka. Kepala Badan Intelijen masuk dengan wajah pucat. Bapak Presiden, laporan mendesak. Insiden serupa baru saja terjadi di Kirgistan. Mereka kehilangan kendali atas Bandara Osh, yang juga dibangun oleh Tiongkok. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Ini bukan lagi sekadar ancaman hipotetis. Bayangan konspirasi raksasa untuk menelan seluruh Asia Tengah membayangi kami. Presiden perlahan berdiri. Tuan-tuan, kali ini kita harus sangat berhati-hati. Pilihan kita akan menentukan masa depan Uzbekistan untuk 100 tahun ke depan. Kepala Azamat, periksa kembali semua kontraktor dengan cermat. Terutama klausul-klausul tersembunyi dalam kontrak. Siap, Bapak Presiden. Setelah rapat, aku kembali ke kantorku dengan langkah berat. Di atas meja, tumpukan map berisi proposal dari 5 negara menumpuk. Di antara mereka, map dari Tiongkok dengan tulisan emasnya tampak berbahaya seperti ular berbisa yang menjulurkan lidahnya. Bisakah kami membuat pilihan yang tepat? Anak-anak jalur sutra sekali lagi berada di persimpangan nasib. Seminggu kemudian, di Aula Konferensi Besar Hotel Intercontinental Tashkent, presentasi proyek Bandara Urgench diadakan. Nama-nama terbesar dalam industri penerbangan dunia berkumpul di sini, menciptakan pemandangan yang benar-benar megah. Yang pertama adalah Jean-Pierre Dubois, perwakilan dari grup Prancis ADP Aéroports de Paris. Dengan rambut beruban dan senyum angkuh yang khas, ia memulai, hadirin sekalian, Bandara Paris adalah jantung penerbangan Eropa. Kami akan membawa seluruh reputasi dan teknologi Bandara Charles de Gaulle yang melayani 100 juta penumpang per tahun ke Urgench. Presentasinya diiringi oleh video-video yang mengkilap dan sangat mengesankan. Tetapi ketika Menteri Keuangan kami melihat jumlah yang ditawarkan, ia mengerutkan kening. 3 miliar dolar 2 kali lipat anggaran kami. Berikutnya adalah Heinz Müller, ketua perusahaan Jerman Fraport. Presisi dan efisiensi itulah semangat bandara Jerman. Kami akan membangun bandara yang sempurna tanpa 1 detik pun penundaan. Rencana mereka sangat detail, khas semangat Jerman, tetapi terlalu kaku. Mereka sama sekali tidak mempertimbangkan budaya dan kekhasan Uzbekistan, hanya ingin memaksakan model Jerman mereka. Ketika Bradley Johnson dari Amerika Serikat naik ke panggung, suasananya sedikit berubah. Hadirin sekalian, bandara adalah bisnis. Kami akan mengubah Bandara Urgench menjadi mesin penghasil uang di Asia Tengah. Profitabilitas, pengembalian investasi, maksimalisasi area komersial. Mulutnya hanya penuh dengan pembicaraan tentang uang, tanpa sedikit pun minat pada orang-orang yang akan menggunakan bandara tersebut. Dan akhirnya, Wang Xiaoming, kepala divisi proyek Bandara Sabuk dan Jalan dari Tiongkok, naik ke panggung. Ia memulai pidatonya dalam bahasa Uzbek yang fasih. Saudara-saudaraku orang Uzbekistan, kita, yang bersama-sama berbagi kejayaan jalur sutra, bertemu kembali. Tawarannya benar-benar mengejutkan. Pendanaan penuh untuk konstruksi. Pinjaman tanpa bunga selama 50 tahun. Penyelesaian dalam 1 tahun.
penutupan penuh kerugian operasional selama 20 tahun ke depan. Seluruh aula menjadi gempar. Mata anggota komite kami berbinar, bahkan aku sempat ragu sejenak. Akhirnya, saat tim dari perusahaan Indonesia, PT Angkasa Pura AP, masuk, jujur saja, suasananya cukup dingin. Jean-Pierre berbisik kepada Heinz yang duduk di sebelahnya. Angkasa Pura, bandara kecil di Asia Tenggara itu berani bersaing dengan Paris. Heinz mendengus. Indonesia pernah mengekspor bandara? Setauku, ini pertama kalinya. Bradley bahkan tidak memperhatikan, asyik dengan ponselnya. Buang-buang waktu, toh semuanya akan jatuh ke tangan Tiongkok. Wang Xiaoming menatap ke arah tim Indonesia dengan senyum puas. Usaha yang bagus, tapi panggung internasional tidak sesederhana itu. Perwakilan tim Indonesia, Dewi Lestari, dengan tenang berjalan ke podium. Usianya sekitar 40-an, mengenakan setelan bisnis yang elegan, namun sederhana, bukan pakaian mewah. Dibandingkan dengan penampilan mengesankan perwakilan lain, ia tampak agak biasa. Bahkan di dalam komite kami terdengar bisikan tidak puas. Wakil Menteri Ekonomi berbisik kepadaku, Kepala Azamat, bukankah ini buang-buang waktu? Apa yang bisa mereka lakukan? Kepala Dinas Konstruksi juga menggelengkan kepalanya. Indonesia diundang hanya untuk formalitas, kan? Kupikir kandidat sebenarnya hanya ada 4. Aku juga ragu. Tetapi pada saat itu, Aisyah, seorang arsitek muda yang duduk di sebelahku, berkata pelan, "Mari kita dengarkan saja, mungkin ada sesuatu yang istimewa di Soekarno-Hatta." Matanya memancarkan keyakinan yang aneh. Akhirnya, aku mengangguk. Baiklah, kita dengarkan presentasi mereka. Tetapi suasana di aula sepertinya sudah ditentukan. Di hadapan tawaran Tiongkok yang luar biasa, apa yang bisa disajikan oleh Indonesia, semua orang menatap Dewi Lestari dengan skeptisisme yang terang-terangan. Dewi Lestari belum sempat memulai presentasinya, tetapi suasana di aula sudah terasa dingin. Jean-Pierre sengaja berkata cukup keras agar semua orang bisa mendengar. "Tuan Azamat, tidakkah Anda pikir ini buang-buang waktu? Menempatkan Soekarno-Hatta sejajar dengan raksasa seperti kami ini sedikit menggelikan." Heinz menyetujuinya. "Tepat, setahu saya, Soekarno-Hatta sudah berapa lama beroperasi? Bandara Frankfurt kami sudah 100 tahun. Perbedaan pengalamannya sangat besar." Bradley tersenyum sinis. "Apakah Indonesia pernah membangun bandara di luar negeri atau bahkan mengekspor teknologinya? Setahu saya, nol. Bagaimana bisa menandatangani kontrak dengan perusahaan tanpa pengalaman?" Wang Xiaoming bahkan lebih belak-belakan. "Ibu Lestari, keberanian Anda patut dipuji, tapi jujur saja, apakah Anda pikir Angkasa Pura bisa bersaing dengan kami? Bandara Beijing bisa melayani 100 juta penumpang per tahun. Soekarno-Hatta, paling bagus, 70 juta, kata-katanya mengundang tawa dari delegasi lain. Yang lebih buruk adalah reaksi di dalam komite kami sendiri." Menteri Keuangan secara terbuka melihat jam tangannya. "Kepala Azamat, tawaran Tiongkok sudah lebih dari cukup meyakinkan. Perlukah kita membuang waktu untuk ini?" Wakil Menteri Konstruksi juga menunjukkan ketidaksenangan. "Betul, apa kemampuan teknologi Indonesia? Gojek atau Tokopedia mereka saya akui, tapi bandara itu level yang berbeda." Kepala Dinas Perhubungan bahkan menutup map dokumennya. "Produk dari Gojek atau Pertamina memang bagus, tapi pembangunan infrastruktur adalah bidang yang sama sekali berbeda. Kita tidak bisa mempercayakan proyek bernilai miliaran dolar kepada negara yang belum teruji." Bahkan penerjemah menunjukkan sikap meremehkan. "Apakah Anda memerlukan terjemahan dari bahasa Indonesia, tuan-tuan? Saya rasa ini akan segera berakhir." Pada saat itu, aku memperhatikan ekspresi wajah Dewi Lestari. Di tengah semua kata-kata yang menghina itu, ia tetap tenang dan bahkan ada senyum misterius di wajahnya. Apa yang ia sembunyikan? Aku menjadi penasaran. Aisyah kembali berbisik kepadaku, "Tunggu dan lihat saja. Apa yang saya lihat selama magang di Soekarno-Hatta, jika kita hanya menilai dari penampilan luar, kita akan membuat kesalahan besar." Tetapi, ejekan di sekitar terus berlanjut. Jean-Pierre mengeluarkan ponselnya. "Omong-omong, sudah waktunya saya mencari penerbangan kembali ke Paris. Hasilnya sudah jelas." Heinz juga mulai mengemasi kertas-kertasnya. "Setuju, kami datang ke sini bukan untuk membuang-buang waktu." Wang Xiaoming sudah hampir merayakan kemenangan.
Tuan Azamat, kita makan malam bersama malam ini? Akan sangat baik jika kita bisa membahas syarat-syarat kontrak lebih detail. Tepat pada saat itu, Dewi Lestari berbicara dengan suara tenang dan rendah. Anda semua berbicara banyak hal yang menarik, tuan-tuan. Aula langsung hening. Ada keyakinan aneh yang tersembunyi dalam suaranya. Soekarno-Hatta kecil, tidak ada pengalaman, kemampuan teknologi lemah, ia perlahan menyapu pandangannya ke seluruh aula. Baiklah, kalau begitu saya akan tunjukkan mengapa PT Angkasa Pura ada di sini dan apa yang telah Anda semua lewatkan. Suasana mulai berubah secara halus. Bahkan mereka yang mengejek merasakan sesuatu yang tidak biasa. Apa yang telah disiapkan oleh Dewi Lestari? Dan bisakah Indonesia, negara yang diremehkan semua orang, melakukan comeback yang luar biasa? Tetapi sebelum presentasi Dewi Lestari dimulai, Wang Xiaoming mengangkat tangannya. Sebentar, Tuan Azamat. Untuk menghemat waktu, mengapa saya tidak langsung menyajikan penawaran terakhir kami? Bagaimanapun juga, semua orang sangat penasaran. Aku sedikit ragu, tetapi melihat tatapan penuh harap dari anggota komite, aku mengangguk. Baik, kami mendengarkan Anda. Wang Xiaoming berdiri dengan percaya diri. Ia menjentikan jarinya, dan sebuah video megah dengan gambar naga emas muncul di layar besar. Oh, saudara-saudaraku orang Uzbekistan, kami, Tiongkok, bukan hanya kontraktor yang membangun bandara. Kami adalah teman seperjalanan Anda dalam menciptakan masa depan. Suaranya bergema di seluruh aula. Pertama, pendanaan penuh untuk semua biaya konstruksi. Ya, Anda tidak salah dengar. Anda tidak perlu membayar sepeser pun. Kami akan memberikan Anda bandara modern senilai 3 miliar dolar. Mata Menteri Keuangan terbelalak. Kedua, waktu penyelesaian 1 tahun. Tidak mungkin. Kami sudah membuktikannya di Afrika. Kami akan menunjukkan kepada Anda kecepatan Tiongkok. Para pejabat dari Kementerian Konstruksi terkesiap kaget. Ketiga, pemberian pinjaman tanpa bunga selama 50 tahun. Semua dana yang diperlukan untuk operasional bandara akan kami sediakan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Keempat, penutupan penuh kerugian selama 20 tahun. Ya, bahkan jika bandara merugi, kami akan menanggung semua kerugiannya. Aula kembali gempar. Ini bukan lagi proposal bisnis, ini hampir seperti kegiatan amal. Kelima, jaminan 10 juta wisatawan Tiongkok per tahun. Urgench akan menjadi Mekah pariwisata baru bagi orang Tiongkok. Dan terakhir, keenam, pemberian status pusat penghubung utama proyek sabuk dan jalan kepada Urgench. Ini berarti Uzbekistan akan menjadi pusat logistik seluruh Asia Tengah. Wang Xiaoming menunjukkan slide terakhir. Itu adalah sketsa bandara Urgench yang bersinar keemasan. Secara keseluruhan, penawaran kami bukan hanya pembangunan bandara. Ini adalah kunci emas yang menjamin masa depan Uzbekistan selama 100 tahun. Pidato itu berakhir. Tepuk tangan meriah pun terdengar. Sebagian besar anggota komite bertepuk tangan dengan antusias. Wakil Menteri Ekonomi berkata dengan gembira, "Bagaimana ini mungkin? Luar biasa." Kepala Dinas Perhubungan juga terkesan. Membangun bandara dalam setahun dan gratis pula. Ini adalah sebuah revolusi. Salah satu pejabat Kementerian Luar Negeri berbisik, pusat utama, sabuk dan jalan. Ini akan sepenuhnya mengubah posisi internasional Uzbekistan. Bahkan penasihat keamanan nasional yang selalu berhati-hati mengangguk. Jujur saja, tidak ada alasan untuk menolak tawaran seperti ini. Suasana di aula sepenuhnya berpihak pada Tiongkok. Lebih dari 95% anggota komite secara jelas menyatakan dukungan mereka. Jean-Pierre menghela napas. Ini bukan lagi kompetisi. Permainan sudah berakhir. Heinz menutup mapnya. Saya akui, syarat seperti ini bahkan kami tidak bisa tawarkan. Bradley mendekat dan menjabat tangan Wang Xiaoming. Selamat, penawaran yang sempurna. Saat itu, Dewi Lestari duduk diam, seolah-olah semuanya berjalan sesuai rencananya. Aku bingung. Peringatan Rahman masih terngiang di kepalaku. Tawaran mereka adalah racun. Tapi bagaimana bisa menolak syarat-syarat yang begitu sempurna? Pada saat itu, Aisyah menarik lenganku. Kepala Azamat, tidakkah Anda merasa ada yang aneh? Syaratnya terlalu bagus, bukan? Saya diajari bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini.
Kata-katanya menabur benih keraguan di hatiku. Benarkah ada sesuatu yang gratis di dunia ini? Ketika presentasi Tiongkok selesai, diumumkan waktu istirahat. Sebagian besar anggota komite mengelilingi Wang Xiaoming, memberi selamat seolah-olah kontrak sudah ditandatangani. Aku keluar ke koridor. Aku memandang keluar jendela. Langit biru Tashkent hari ini tampak agak berat, Bapak Kepala. Suara Aisyah terdengar dari belakang. Arsitek muda berusia 28 tahun ini adalah anggota termuda di komite kami. Ada apa, Aisyah? Saya punya sesuatu yang penting. Kita tidak bisa membuat keputusan tanpa mendengarkan presentasi tim Indonesia. Aku menghela napas. Aisyah, kamu lihat sendiri. Bagaimana mungkin mengalahkan syarat-syarat Tiongkok? Permainan sudah berakhir. Tetapi ia tidak menyerah. Anda ingat, tahun lalu saya magang di Bandara Soekarno-Hatta. Apa yang saya lihat di sana benar-benar menakjubkan. Soekarno-Hatta bukan sekadar bandara yang bagus. Aku tahu Soekarno-Hatta adalah bandara yang bagus. Bukan sekadar bagus, Bapak Kepala. Ada sesuatu yang sangat istimewa di sana. Tatapannya penuh permohonan. Pada saat itu, Wakil Menteri Ekonomi mendekat. Aisyah, lagi-lagi tentang Indonesia. Cukuplah, jangan terlalu emosional dalam masalah ini. Kepala Dinas Konstruksi menambahkan, betul, kita tidak bisa menentukan nasib proyek nasional hanya karena perlakuan baik selama magang. Anggota komite lainnya juga mulai mendekat. Aisyah, lihatlah kenyataan. Tiongkok membangun untuk kita secara gratis. Apa yang bisa dilakukan Indonesia? Buang-buang waktu. Semuanya sudah diputuskan. Kalian anak muda, terlalu idealis. Bisnis internasional harus dingin. Aisyah meringkuk, seolah-olah dikepung dari segala arah, tetapi ia tidak menyerah. Apakah Anda lupa tentang Malaysia dan Kirgistan? Mereka juga awalnya dibutakan oleh syarat-syarat emas ini. Dan apa hasilnya? Suasana tiba-tiba menjadi dingin. Menteri Keuangan mengerutkan kening. Itu karena mereka tidak membaca kontrak dengan cermat. Kita akan berbeda. Benarkah? Lalu mengapa Tiongkok mau memberikan segalanya secara cuma-cuma? Apakah mereka dermawan? Argumen balasan Aisyah membuat anggota komite terdiam. Ia melanjutkan, kita harus, setidaknya, mendengarkan penawaran semua negara secara adil sebelum membuat keputusan, terutama Indonesia. Dari apa yang saya lihat, mereka memiliki sesuatu yang tidak kita ketahui. Aku berdiri di antara Aisyah dan anggota komite lainnya, penuh kebingungan. Secara rasional, penawaran Tiongkok tidak dapat disangkal. Tetapi di sudut hatiku, rasa cemas terus tumbuh. Bapak Kepala, tolong, dengarkan sekali saja. Anda tidak akan menyesal. Tatapan memohon Aisyah menyentuhku. Akhirnya, aku membuat keputusan. Baiklah, kita akan mendengarkan semua penawaran secara adil. Kita beri tim Indonesia kesempatan. Anggota komite tampak tidak senang, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menuruti keputusanku. Ketika istirahat berakhir dan kami kembali ke aula, Dewi Lestari sudah berdiri di podium. Ia tetap tenang, seolah-olah penawaran Tiongkok yang luar biasa tidak memberikan tekanan apapun padanya. Apakah Indonesia memiliki kartu as? Dan apa itu hal istimewa yang dibicarakan Aisyah dengan begitu yakin? Dewi Lestari memulai presentasinya, tetapi sejak awal suasananya tidak mendukung. Pertama, layar presentasi. Dibandingkan dengan animasi 3D megah dari Tiongkok, materi dari Indonesia terlihat terlalu sederhana. Jean-Pierre terkekeh. Hanya ini, bukankah ini template standar PowerPoint? Heinz juga menggelengkan kepalanya. Ini tahun 2026 dan mereka masih menggunakan gaya presentasi usang seperti ini? Saya kira Indonesia adalah negara IT. Dewi Lestari tidak menghiraukan ejekan ini. Ia melanjutkan dengan tenang, selamat pagi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Saya Dewi Lestari, pemimpin proyek Asia Tengah dari PT Angkasa Pura. Hari ini, kami ingin menawarkan. Pada saat itu, Wang Xiaoming dengan sengaja menguap keras. Mohon maaf, penerbangan kemarin panjang, sedikit lelah. Beberapa anggota komite terkikik. Video tentang Soekarno-Hatta yang ditayangkan Dewi Lestari juga tidak memberikan kesan khusus. Dibandingkan dengan skala megah negara lain, itu terlihat cukup sederhana. Bradley, sambil bermain ponsel, bergumam, kapasitas 70 juta penumpang per tahun,
bandara saya di Atlanta lebih dari 100 juta. Wakil Menteri Konstruksi berbisik kepadaku, Kepala Azamat, apakah kita benar-benar harus mendengarkan sampai akhir? Semua orang sudah lelah, dan memang beberapa anggota komite secara terbuka melihat jam tangan mereka. Yang lebih buruk adalah bagian penjelasan kemampuan teknologi. Dewi Lestari berkata, Bandara Soekarno-Hatta bangga memiliki salah satu sistem operasional cerdas terkemuka di dunia. Jean Pierre menyela, terkemuka di dunia? Atas dasar apa Anda mengklaim itu? Di Bandara Paris, kami juga memiliki sistem yang sepenuhnya otomatis. Kami punya sistem pengenalan wajah di pintu masuk dan keluar. Heinz mendengus. Itu sudah lama ada di Frankfurt. Tidak ada yang istimewa. Ketika Dewi Lestari menjelaskan sistem penanganan bagasi, kali ini Bradley yang menyindir, apakah Indonesia pernah mengekspor sistem bagasi tanpa pengalaman, tapi percaya dirinya tinggi sekali. Bahkan di dalam komite kami, keraguan tumbuh. Kepala Dinas Perhubungan berkata, jujur, saya meragukan kemampuan teknologi mereka. Saya akui Soekarno-Hatta adalah bandara yang bagus, tapi apakah mereka punya kekuatan untuk menerapkannya di luar negeri? Wakil Menteri Keuangan menambahkan, betul, ini bukan perusahaan besar seperti Pertamina atau PLN. Ini hanya perusahaan milik negara. Kemampuan apa yang mungkin dimilikinya untuk proyek internasional? Tetapi faktor penentunya adalah harga. Ketika Dewi Lestari menyebutkan angka, Wang Xiaoming tertawa terbahak-bahak. 2,5 miliar dolar, kami memberikan Anda fasilitas senilai 3 miliar secara gratis, dan Anda meminta uang? Delegasi lain juga tampak tidak percaya. Permainan sudah berakhir, saya tidak mengerti mengapa membuang-buang waktu. Tim Indonesia sebaiknya menerima kenyataan. Suasananya mengerikan. Presentasi Dewi Lestari sepertinya benar-benar tenggelam oleh tawaran megah Tiongkok. Bahkan aku mulai ragu. Hanya ini saja, di mana hal istimewa yang dibicarakan Aisyah. Tetapi, anehnya, Dewi Lestari tidak terlihat malu. Ia bahkan tersenyum. Reaksi Anda persis seperti yang saya harapkan. Aula menjadi hening. Jujur saja, saya akui penawaran kami tidak terlihat begitu gemerlap. Ia menyapu pandangannya ke semua orang. Tetapi hal-hal terpenting seringkali tidak terlihat oleh mata. Sebentar lagi Anda akan dapat menyaksikan sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Kata-katanya penuh dengan keyakinan yang aneh. Tetapi suasana di aula sudah lama mendingin. Bisakah Indonesia membalikan situasi yang tampaknya tanpa harapan ini? Seminggu kemudian, delegasi inspeksi kami tiba di Bandara Internasional Beijing Daxing. Sejak kami turun dari pesawat, kami diliputi perasaan takjub. Ya Tuhan, desah Aisyah, pemandangan di depan kami benar-benar megah. Terminal raksasa berbentuk bintang laut bersinar di bawah sinar matahari keemasan. Skalanya melampaui imajinasi lebih besar dari 100 lapangan sepak bola digabungkan. Kami disambut oleh Wang Xiaoming. Selamat datang, Tuan Azamat. Inilah kekuatan Tiongkok. Terminal tunggal terbesar di dunia. Dibangun hanya dalam 4 tahun. Kami akan menciptakan keajaiban yang sama di Urgench. Saat masuk ke dalam, kami semakin terkesima. Ruang yang sangat luas dengan langit-langit setinggi 50 meter, penuh dengan peralatan paling modern. Menteri Keuangan terkesan. Luar biasa. Bangunan berskala besar seperti ini hanya dalam 4 tahun. Ini adalah terminal tunggal terbesar di dunia. Mampu melayani 100 juta penumpang per tahun, jelas Wang Xiaoming. Kami berkeliling bandara dengan mobil listrik khusus untuk tamu VIP. Setiap kali melewati ruang-ruang yang tak berujung, anggota delegasi mengeluarkan seruan kekaguman. Lihat betapa besarnya taman dalam ruangan itu, bahkan ada air terjun. Air terjun di dalam gedung? Kata Wakil Menteri Konstruksi dengan gembira. Dengan kemampuan desain dan konstruksi seperti ini, bandara di Urgench memang bisa dibangun dalam setahun. Makan siang diselenggarakan di restoran Tiongkok paling mewah di bandara. Perjamuan yang disiapkan secara pribadi oleh koki berbintang Michelin. Wang Xiaoming mengangkat gelasnya untuk persahabatan abadi antara Uzbekistan dan Tiongkok. Suasananya seperti pesta perayaan. Sebagian besar anggota komite sudah menganggap penandatanganan kontrak dengan Tiongkok sebagai hal yang pasti. Pada sore hari, kami meninjau sistem operasi bandara.
Pusat kendali lalu lintas udara raksasa, sistem bagasi yang sepenuhnya otomatis, peralatan keamanan paling canggih. Semua teknologi ini akan kami transfer ke Urgence secara utuh. Tentu saja, gratis, kata Wang Xiaoming. Kepala Dinas Perhubungan bertanya, apakah benar semua ini gratis? Tentu saja, kita bukan hanya mitra bisnis, kita adalah saudara. Dan di antara saudara, perhitungan apa yang bisa ada? Kata-katanya manis seperti madu. Pada malam hari, kami diantar ke hotel paling mewah di pusat kota Beijing. Setiap orang mendapat suite bintang 5. Beristirahatlah, tuan-tuan. Besok kami akan menunjukkan sesuatu yang lebih menakjubkan. Tetapi aku tidak bisa tidur. Memandangi lampu malam Beijing yang megah dari jendela hotel, aku merasa bingung. Apakah semua ini benar? Bagaimana bisa ada syarat yang begitu baik? Pada saat itu, teleponku berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, saya telah mengirimkan Anda file terenkripsi. Pastikan untuk melihatnya. Suara tak dikenal itu hanya mengatakan itu dan menutup telepon. Di emailku memang ada file dari sumber yang tidak dikenal. Judul dokumen terlampir itu mengejutkan. Dokumen strategis rahasia, proyek Bandara Sabuk dan Jalan Tiongkok. Jari-jariku gemetar. Jika ini benar, ketika aku membuka dokumen itu, aku tidak percaya dengan mataku. Di dalamnya terdapat kebenaran mengerikan yang tidak pernah bisa kami bayangkan. Lampu-lampu megah Beijing tiba-tiba menjadi dingin, seperti perangkap raksasa. Dengan tangan gemetar aku membuka file terenkripsi itu. Setelah memasukkan kata sandi, sebuah dokumen berisi puluhan halaman muncul di layar. Itu adalah dokumen resmi dari markas besar proyek Sabuk dan Jalan Tiongkok. Halaman pertama saja sudah mengejutkan. Rencana perluasan pengaruh di Asia Tengah melalui perebutan infrastruktur strategis. Di bawah judul itu, terdapat konten yang lebih menakutkan. Rencana implementasi bertahap. Tahap 1, ketergantungan ekonomi. Memaksimalkan ketergantungan melalui bantuan cuma-cuma. Tahap 2, perebutan hukum. Mengaktifkan klausul tersembunyi untuk mendapatkan kendali operasional. Tahap 3, penggunaan militer. Mengubah fasilitas sipil menjadi pangkalan militer. Tanganku gemetar, aku terus membaca. Arahan khusus untuk proyek Bandara Urgence. Secara eksternal, menerima semua syarat. Dalam kontrak, sisipkan klausul khusus di halaman 327. Isi. Mencakup klausul tentang penyerahan kendali lalu lintas udara dalam waktu 5 tahun setelah penyelesaian konstruksi. Pemberian hak lepas landas dan mendarat secara otomatis untuk pesawat militer. Yang lebih mengejutkan adalah bagian tentang negara lain. Kasus-kasus yang berhasil. Sri Lanka, Pelabuhan Hambantota. Dengan dalih penghapusan utang, disewa selama 99 tahun. Djibouti, pangkalan militer. Setelah pembangunan kereta api, diubah menjadi pangkalan militer. Malaysia, Bandara Kuala Lumpur. Perebutan penuh kendali lalu lintas udara. Berhasil. Peringatan Rahman adalah benar. Bagian terakhir dokumen itu membuatku merinding. Tujuan akhir, menempatkan seluruh jaringan penerbangan Asia Tengah di bawah kendali Tiongkok, dengan demikian memblokir pengaruh Amerika Serikat dan Indonesia, melampaui dominasi ekonomi, dan beralih ke kendali militer dan politik. Keringat dingin membasahi dahiku. Ini bukan sekadar pembangunan bandara. Ini adalah kolonialisme baru. Tidak. Ini adalah strategi dominasi yang lebih canggih. Pada saat itu, telepon berdering lagi. Kali ini dari Aisyah. Bapak Kepala, Anda menonton berita. Ada apa? Di Malaysia ada protes. Orang-orang menuntut pengembalian Bandara Kuala Lumpur. Tetapi Tiongkok menyatakan bahwa mereka melanggar kontrak dan menuntut kompensasi besar. Kepalaku pusing. Ini berarti, sekali masuk perangkap, tidak akan ada jalan keluar. Keesokan paginya, aku secara diam-diam mengumpulkan anggota komite di sebuah ruang konferensi kecil di pusat bisnis hotel. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda. Aku mencetak dokumen itu dan membagikannya kepada semua orang. Saat mereka membaca, wajah anggota komite menjadi semakin pucat. Menteri Keuangan berbicara lebih dulu. Apakah ini benar? Tidak mungkin diverifikasi. Tetapi, dilihat dari situasi di Malaysia, Wakil Menteri Konstruksi mengepalkan tangannya. Kita ditipu.
kita semua ditipu, tetapi Kepala Dinas Perhubungan tetap berhati-hati. Tapi menolak Tiongkok hanya berdasarkan dokumen ini. Apakah kita punya alternatif? Itu adalah pertanyaan yang masuk akal. Bahkan dengan mengetahui bahwa ini adalah jebakan Tiongkok, kami tidak punya banyak pilihan lain. Prancis terlalu mahal, Jerman tidak fleksibel, AS hanya uang, dan Indonesia, jujur saja, masih menjadi misteri. Kita akan melanjutkan inspeksi ini, lalu terbang ke Indonesia. Anggota komite mengangguk, tetapi wajah mereka jelas menunjukkan kekhawatiran. Pada sore hari, Wang Xiaoming seperti biasa ramah. Saya telah menyiapkan draft kontrak, silahkan Anda tinjau, kontrak setebal ratusan halaman. Di suatu tempat di dalamnya tersembunyi klausul-klausul beracun itu. Terima kasih, kami akan mempelajarinya dengan cermat. Wang Xiaoming tersenyum misterius. Tidak perlu terburu-buru, tetapi jika terlalu lama, syaratnya bisa berubah. Itu adalah ancaman terselubung. Di atas pesawat yang meninggalkan Beijing, aku tenggelam dalam pikiran yang dalam. Meminum racun yang berkilauan atau mencari jalan baru yang belum teruji. Dalam beberapa hari, kami akan berada di Jakarta. Apa yang akan kami temukan di sana? Bahkan saat duduk di pesawat menuju Jakarta, wajah anggota komite tidak terlihat antusias. Menteri Keuangan bergumam, setelah bandara Beijing, mungkin semua yang lain akan tampak kusam. Wakil Menteri Konstruksi juga menghela napas. Baiklah, kita pergi untuk formalitas. Kita harus memberi mereka kesempatan secara adil. Setelah beberapa jam penerbangan, kami mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tetapi sejak kami turun dari pesawat, kami semua tidak bisa menyembunyikan keterkejutan kami. Lorong menuju area kedatangan benar-benar berbeda. Bukan skala yang memukau seperti di Beijing, melainkan perasaan nyaman dan efisiensi yang tak terlukiskan. Aneh. Mengapa begitu nyaman? Kata Kepala Dinas Perhubungan melihat sekeliling. Aisyah tersenyum. Lihat tuan-tuan. Alur penumpang yang sempurna, tidak ada satu langkah pun yang sia-sia. Dan itu benar. Di Beijing, karena ruang yang sangat besar, kami harus berjalan 20 menit ke area kontrol paspor. Di Soekarno-Hatta, hanya butuh 5 menit, dan kami berjalan santai. Saat tiba di konter kontrol paspor, kami kembali terkejut. Waktu tunggu 0 menit. Melihat tulisan di papan elektronik, Menteri Keuangan menggosok matanya. Faktanya, kami tidak perlu mengantri, kami langsung melewati kontrol. Tetapi kejutan yang lebih besar menanti kami di depan. Pengenalan wajah hanya butuh 10 detik, seru Wakil Menteri Konstruksi. Di Beijing juga ada sistem pengenalan wajah, tapi di sana butuh 2 menit. Di area pengambilan bagasi, kami mendapat kejutan yang lebih besar lagi. Bagasi sudah di sini. Ketika kami tiba, semua koper kami sudah tersusun rapi di konveyor. Kepala Dinas Perhubungan melihat jam tangannya. Tepat 15 menit sejak turun dari pesawat. Luar biasa. Di Beijing, hanya untuk berjalan, kontrol paspor, dan mengambil bagasi, kami butuh 1 jam. Kami disambut oleh Dewi Lestari. Selamat datang tuan-tuan. Bagaimana perjalanannya? Menteri Keuangan langsung mengakui, menakjubkan. Saya tidak menyangka bandara bisa seefisien ini. Dewi Lestari tersenyum, ini baru permulaan. Yang paling menarik masih di depan. Kami mulai berkeliling bandara, dan hal-hal menakjubkan terjadi satu persatu. Pertama, kebersihan yang luar biasa. Bandara Beijing juga bersih, tetapi Soekarno-Hatta berada di level yang berbeda. Semuanya berkilau seolah-olah baru saja dibuka. Boleh saya ke toilet? Tanya Wakil Menteri Konstruksi. Tentu, di lantai 2, sebelah kiri. 10 menit kemudian, ia kembali dengan ekspresi terkejut. Tuan-tuan, toilet di sini setara dengan suite hotel. Kran otomatis, ruang rias, ruang ibu dan anak, dan petugas kebersihan selalu siaga. Kami pergi memeriksa, dan itu benar. Standar yang luar biasa untuk toilet umum. Yang lebih mengejutkan adalah para stafnya. Ketika kami bertanya arah di konter informasi, seorang staf menjawab kami dalam bahasa Uzbek yang fasih. Anda bisa berbahasa Uzbek? Ya, kami dapat melayani dalam 15 bahasa. Kami tidak ingin tamu kami dari Uzbekistan merasa tidak nyaman. Staf itu tidak hanya menunjukkan arah, tetapi secara pribadi mengantar kami ke tempat tujuan. Sesuatu yang tidak terpikirkan di Beijing. Saat melewati area bebas bea,
Menteri Keuangan berhenti di depan etalase salah satu toko merek ternama. Tunggu, apakah harga ini benar lebih murah dari Paris? Dan jauh lebih murah dari Beijing. Peringkat pertama di dunia untuk pendapatan dari toko bebas bea bukanlah omong kosong, tetapi kesan terdalam datang dari hal lain. Aisyah, yang sedang menerjemahkan, tiba-tiba meneteskan air mata. Ada apa, Aisyah? Di sana. Lihat ke sana. Di tempat yang ia tunjuk, terjadi pemandangan yang menakjubkan. Seorang petugas bandara sedang membantu seorang wanita tua di kursi roda, dan petugas itu adalah, tunggu. Itu kan, Dewi Lestari menjelaskan, ya, itu Direktur Utama PT Angkasa Pura. Seminggu sekali, beliau turun ke terminal untuk membantu penumpang secara langsung. Sosok Direktur Utama yang secara pribadi mendorong kursi roda dan mengobrol riang dengan wanita tua itu adalah kebalikan total dari atmosfer birokratis Beijing. Pada saat itu, seorang petugas kebersihan yang bekerja di dekatnya menyapa kami dengan senyum, "Selamat pagi. Semoga Anda menikmati kunjungan Anda di Bandara Soekarno-Hatta." Senyum tulus itu membuat kami semua tertegun. Seorang petugas kebersihan yang menyambut tamu dengan kebanggaan seperti itu, Kepala Dinas Perhubungan berkata pelan, "Ada sesuatu yang berbeda di sini. Bukan hanya ukuran besar dan kemewahan. Di sini ada jiwa." Aku berpikir hal yang sama. Berbeda dari skala Beijing yang memukau, ini adalah bandara yang hangat, efisien, dan berorientasi pada manusia. Aku mulai mengerti apa yang dimaksud Aisyah dengan hal istimewa. Dalam inspeksi lebih lanjut, kami menemukan fakta-fakta yang lebih menakjubkan. Dewi Lestari membawa kami ke Pusat Kendali Operasi Bandara, AOC. Ini adalah otak Soekarno-Hatta. Di layar raksasa, tak terhitung data ditampilkan secara real-time. Saat ini, waktu rata-rata untuk proses pra-penerbangan adalah 19 menit, formalitas kedatangan 13 menit. Wakil Menteri Konstruksi terkejut. Bagaimana mungkin? Di Beijing, 1 jam itu normal. Soekarno-Hatta memiliki salah satu efisiensi operasional terbaik di dunia. Ini bukan kata-kata kosong, tapi data objektif. Dewi Lestari menunjukkan dokumen kepada kami. Dewan Bandara Internasional, ACI, bandara terbaik dalam kualitas layanan selama 12 tahun berturut-turut. Skytrax, bandara transit terbaik. Asosiasi Transportasi Udara Internasional, IATA, mengkonfirmasi akurasi penanganan bagasi sebesar 99,99%. Menteri Keuangan memperbaiki kacamatanya. 12 tahun berturut-turut di peringkat pertama? Ya, ini bukan keberuntungan, ini perbedaan sistem. Kemudian kami meninjau fasilitas berteknologi tinggi. Ini adalah robot pemandu otonom kami. Sebuah robot lucu mendekati kami dan menyapa dalam bahasa Uzbek, "Selamat pagi. Kemana saya bisa mengantar Anda?" Kepala Dinas Perhubungan bertanya dengan bercanda, "Apakah ada restoran Uzbek di sini?" "Ada. Di lantai dasar Terminal 3 Barat, ada restoran masakan Asia Tengah yang bersertifikat halal. Apakah Anda ingin saya antar?" Semua orang terkejut. Robot yang bisa menjawab dengan begitu akurat. Kemudian ada sistem penanganan bagasi. Sistem ini dapat menangani 50 juta koper per tahun dengan tingkat kehilangan hanya 0,3 per 10.000 unit. Hampir nol. Dan seluruh sistem ini dapat diterapkan di Bandara Urgench. Pindah ke zona transit, kami mendapat kejutan lain. Waktu transit yang dijamin 45 menit. Ya, ini standar untuk penerbangan internasional. Di Beijing, butuh minimal 2 jam. Faktanya, setelah mengikuti rute penumpang transit, kami yakin bahwa 45 menit memang cukup. Tidak ada pemeriksaan keamanan yang tidak perlu. Alur yang sempurna. Inilah mengapa penumpang transit lebih memilih Soekarno-Hatta, tambah Aisyah. Tahun lalu, staf Kementerian Kebudayaan kami, saat terbang ke Eropa, selalu memilih transit melalui Jakarta. Mereka bilang lebih nyaman dan cepat daripada melalui Beijing. Tetapi kesan terdalam datang dari fasilitas untuk staf. Apakah Anda akan menunjukkan kami ruang istirahat staf juga? Tentu saja, staf yang bahagia menciptakan penumpang yang bahagia. Ruang istirahat, gym, bahkan perpustakaan khusus untuk staf. Menteri Keuangan terkesan. Fasilitas yang begitu baik untuk staf. Tidak heran semua orang tersenyum.
Dewi Lestari berkata dengan serius, bandara bukan hanya sebuah bangunan. Ia diciptakan oleh manusia. Kami ingin membangun bandara di Urgench dengan prinsip yang sama. Ketika inspeksi selesai dan kami kembali ke ruang konferensi, ekspresi wajah anggota komite benar-benar berubah. Kepala Dinas Perhubungan berbicara lebih dulu. Jujur, saya akui kami telah meremehkan Indonesia. Wakil Menteri Konstruksi mengangguk. Jika Beijing memukau dengan skala, maka Jakarta menaklukkan dengan efisiensi dan kemanusiaan, tetapi Menteri Keuangan tetap pragmatis. Tapi bagaimana bersaing dengan tawaran gratis dari Tiongkok? Pada saat itu Dewi Lestari dengan senyum misterius berkata, apakah itu benar-benar gratis? Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Kata-katanya membuat kami saling berpandangan. Dokumen rahasia yang kami lihat di Beijing kembali terlintas di benak. Bandara Soekarno-Hatta memang berbeda, tetapi apakah itu cukup? Keesokan paginya, kami mulai mengenal lebih dalam fasilitas berteknologi tinggi di Bandara Soekarno-Hatta. Dewi Lestari membawa kami ke tempat khusus. Ini adalah area terlarang. Saya akan menunjukkan kepada Anda rahasia sebenarnya dari Soekarno-Hatta. Sebuah pintu baja besar terbuka, dan di hadapan kami terbentang pemandangan yang menakjubkan. Apa semua ini? Desah Kepala Dinas Perhubungan. Di depan kami ada barisan server raksasa, mirip superkomputer. Ini adalah sistem operasional cerdas terintegrasi Soekarno-Hatta. Kecerdasan buatan menganalisis dan memprediksi segalanya secara real-time. Salah satu teknisi menjelaskan, misalnya, sistem memprediksi bahwa gerbang A38 akan segera padat dan secara otomatis mengirim staf tambahan ke sana. Dalam 3 menit, kemacetan akan teratasi. Dan memang, di monitor, semuanya persis seperti itu. Bagaimana mungkin? Berkat deep learning, sistem ini telah mempelajari data selama bertahun-tahun untuk memprediksi pola, akurasinya lebih dari 98%. Kemudian ada sistem identifikasi biometrik terintegrasi. Sistem ini secara bersamaan mengenali wajah, iris mata, dan sidik jari. Kemungkinan kesalahan kurang dari 1/10 juta. Ketika kami mengujinya pada diri kami sendiri, kami terkejut. Bahkan dengan masker atau kacamata hitam, sistem mengenali kami tanpa kesalahan. Wakil Menteri Konstruksi bertanya, pembangunan sistem seperti ini pasti sangat mahal. Investasi awal memang ada, tetapi kami telah menutupinya melalui efisiensi operasional. Pengurangan biaya staf dan waktu pemrosesan membuat profitabilitas kami menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Sistem penyortiran bagasi otomatis lebih mengesankan lagi. Dapat memproses 12.000 unit per jam dengan akurasi 99,9%. Pemandangan mesin-mesin raksasa yang dengan cepat menyortir bagasi mirip dengan adegan film fiksi ilmiah. Dan yang lebih menakjubkan adalah ini. Dewi Lestari mengeluarkan ponselnya. Ini adalah aplikasi pelacakan bagasi real-time. Penumpang dapat tahu persis di mana kopernya berada. Ketika kami menjalankan aplikasi, di layar secara real-time ditampilkan bagasi kami yang bergerak di sepanjang konveyor. Menteri Keuangan terkesan. Kemampuan teknologi seperti ini, jujur, ini melampaui ekspektasi saya. Kemudian ada sistem manajemen energi. Tujuan kami adalah bandara netral karbon. Kami menggunakan energi surya, energi panas bumi, dan sel bahan bakar hidrogen. Dan memang, atap bandara ditutupi oleh panel surya raksasa, tingkat otonomi energi lebih dari 70%, yang secara otomatis mengurangi biaya operasional. Kepala Dinas Perhubungan terkesan. Di Uzbekistan banyak gurun, ini sangat cocok untuk energi surya, tepat. Untuk Bandara Urgench, sangat mungkin mencapai 90% otonomi energi. Tetapi yang paling mengesankan adalah sistem tanggap darurat. Kami mensimulasikan semua skenario yang mungkin terjadi. Terorisme, bencana alam, epidemi. Omong-omong, tindakan Soekarno-Hatta selama pandemi COVID-19 menjadi contoh dunia. Robot disinfektan, kamera termal, ruang isolasi bertekanan negatif semuanya siap. Aisyah berkata, jadi inilah mengapa Indonesia begitu baik dalam menangani pandemi. Dalam perjalanan kembali setelah inspeksi, Wakil Menteri Konstruksi berkata pelan, sekarang saya mengerti mengapa Soekarno-Hatta menjadi nomor 1 di dunia. Ini bukan hanya tentang layanan yang baik. Menteri Keuangan juga mengakui,
Kemampuan teknologinya tidak kalah dengan Tiongkok dan dalam beberapa hal bahkan melampaui. Tetapi pertanyaan praktisnya tetap ada. Bagaimana dengan biayanya? Tiongkok kan menawarkannya secara gratis. Pada saat itu, Dewi Lestari mengeluarkan tabletnya. Mungkin Anda perlu melihat berita ini. Di layar, ada judul yang mengejutkan. Breaking News. Pemerintah Malaysia menuntut Tiongkok mengembalikan bandara. Tiongkok menuntut kompensasi 50 miliar dolar. Di ruang rapat, keheningan yang berat menyelimuti. Kami semua mulai memahami betapa mahalnya harga makan siang gratis. Setelah makan siang, Dewi Lestari membuat penawaran khusus. Sekarang saya ingin menunjukkan esensi sejati Soekarno-Hatta, sesuatu yang lebih penting daripada teknologi. Kami kembali menuju terminal. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Kami berjalan di antara penumpang biasa, mengamati kehidupan sehari-hari bandara. Tak lama kemudian, kami menyaksikan adegan yang menakjubkan. Seorang anak kecil menangis mencari ibunya. Pada saat itu, seorang petugas kebersihan yang bekerja di dekatnya mendekatinya. Ia mulai menenangkannya. Tetapi yang lebih mengejutkan terjadi setelahnya. Ketika petugas kebersihan itu melaporkan situasi melalui radio, hanya dalam 2 menit, banyak staf bandara lain muncul, pemandu, petugas keamanan, bahkan penjaga toko. Semua bersama-sama membantu anak itu. Kurang dari 5 menit, anak itu sudah berada dalam pelukan ibunya. Mata Aisyah memerah. Semua staf demi satu anak. Dewi Lestari menjelaskan, kami menyebutnya semangat gotong royong. Entah itu petugas kebersihan atau direktur utama, kami semua adalah satu tim. Berjalan lebih jauh, kami melihat adegan lain. Seorang wanita tua di kursi roda sedang melihat-lihat barang di toko bebas bea. Tetapi penjaga toko tidak hanya berdiri di sampingnya. Ia menjelaskan setiap barang dengan detail dan secara pribadi mengambil apa yang ingin dilihat oleh wanita itu. Penjaga toko ini tidak punya tekanan penjualan. Tepat, kami menempatkan kepuasan pelanggan di atas pendapatan. Dan, secara paradoks, itulah yang menghasilkan pendapatan. Saat melewati toilet, kami melihat seorang petugas kebersihan bernyanyi riang sambil melakukan pekerjaannya. Melihat kami, ia menyapa dengan senyum. Selamat pagi, selamat datang di toilet yang bersih. Menteri Keuangan tiba-tiba bertanya, maaf, apakah Anda menyukai pekerjaan Anda? Jawaban petugas kebersihan itu menakjubkan. Tentu saja, saya adalah wajah Bandara Soekarno-Hatta. Toilet yang saya bersihkan digunakan oleh orang-orang dari seluruh dunia. Saya sangat bangga akan hal itu. Kepala Dinas Perhubungan bergumam, seorang petugas kebersihan dengan kebanggaan profesional seperti itu. Kemudian ada kantin staf. Anda akan menunjukkan kami tempat ini juga? Ya, karena ini adalah tempat yang penting. Kantin itu tidak kalah dengan restoran yang bagus. Menu beragam, kualitas prima. Staf harus makan dengan baik di lingkungan yang baik untuk memberikan layanan yang baik. Yang lebih mengejutkan adalah ruang di sudut kantin. Apa itu? Itu adalah sudut anak-anak untuk anak-anak staf. Dalam keadaan darurat, mereka dapat meninggalkan anak-anak mereka di sini. Dan memang, ada beberapa anak bermain dengan aman di sana. Wakil Menteri Konstruksi terkesan, mereka memperlakukan staf seperti keluarga. Akhirnya, kami mengunjungi pusat layanan pelanggan. Di sana, salah seorang staf sedang berbicara di telepon. Ya, kakek, jangan khawatir, saya akan segera keluar ke pintu masuk untuk menjemput Anda. Setelah menutup telepon, ia benar-benar berdiri dan pergi. Anda mau kemana? Seorang pria tua berusia 80 tahun tersesat. Saya harus menjemputnya. Sikapnya, seolah-olah itu adalah hal yang wajar, membuat kami terdiam. Dalam perjalanan kembali, Dewi Lestari berkata, Anda sudah melihat semuanya. Inilah daya saing sejati Soekarno-Hatta. Teknologi canggih itu penting. Tetapi pada akhirnya, semuanya diciptakan oleh manusia. Pada saat itu, Menteri Keuangan bertanya, tapi bagaimana Anda berhasil menciptakan budaya seperti ini? Dewi Lestari tersenyum. Di Indonesia, kami punya filosofi yang sudah lama ada. Itu disebut gotong royong dan kekeluargaan. Manusia adalah pusat dari segalanya. Selalu menempatkan manusia di pusat. Aisyah bertanya dengan heran, benarkah? Ya, kami berusaha mewujudkan semangat ini dalam kehidupan modern. Pada saat itu, kami semua merasakan sesuatu
Ini bukan sekadar bandara. Ini adalah bandara untuk manusia, yang diciptakan oleh manusia. Bisakah semangat ini tumbuh di Urgench? Pada hari terakhir kunjungan kami, Dewi Lestari membawa kami ke tempat khusus. Ini Museum Nasional Indonesia. Hari ini ada pameran khusus. Di pintu masuk museum, tergantung spanduk yang tak terduga, Indonesia, Asia Tengah, takdir bersama selama ribuan tahun. Menteri Keuangan terkejut. Ribuan tahun? Kita punya sejarah sepanjang itu? Masuk ke dalam, kami disuguhi pameran yang lebih menakjubkan. Pameran pertama adalah peta kuno jalur rempah. Dalam deskripsinya, dikatakan bahwa jalur ini menghubungkan Nusantara dengan Asia Tengah jauh sebelum jalur sutra. Seorang kurator mendekat dan menjelaskan, ya, menurut teks kuno yang baru ditemukan, hubungan perdagangan antara leluhur Nusantara dan bangsa Sogdiana telah terjalin sejak milenium pertama. Aisyah sangat bersemangat. Bangsa Sogdiana adalah leluhur kami. Saya mempelajarinya di sekolah. Pameran berikutnya bahkan lebih mengejutkan. 2 ukiran dipajang berdampingan. Satu adalah gambar Garuda dari mitologi Nusantara, yang lain adalah artefak kuno dari Samarkand. Tunggu sebentar, Kepala Dinas Perhubungan terkejut. Keduanya menggambarkan makhluk seperti Garuda. Kurator itu mengangguk, tepat. Mitologi makhluk bersayap di budaya Nusantara dan Asia Tengah memiliki kesamaan yang mencolok. Menurut penjelasannya, kedua wilayah menghormati makhluk mitologis serupa. Wakil Menteri Konstruksi berkata, mungkin ini kebetulan, sama sekali tidak. Silakan lihat di sini. Kurator itu membawa kami ke pameran berikutnya, peta jalur perdagangan kuno. Sebuah garis membentang dari Asia Tenggara melintasi Asia Tengah. Jauh sebelum jalur sutra, kita memiliki hubungan dagang, terutama kesamaan dalam teknik pembuatan keramik yang menakjubkan. Dan memang, ketika kami melihat guci-guci keramik yang dipamerkan, yang dari Nusantara dan yang dari Asia Tengah terlihat sangat mirip. Di ruangan berikutnya, di dinding tergantung foto-foto teks kuno. Apa ini? Ini adalah teks yang baru ditemukan di Uzbekistan, diterjemahkan oleh para sarjana Indonesia. Isinya sangat menakjubkan. Datanglah seorang bijak dari Lautan Selatan. Ia berkata bahwa ia adalah anak langit dan saudara kami dalam semangat. Kami mengerti bahwa kami adalah saudara. Aisyah menahan napas. Jika ini benar, ya, Indonesia dan Asia Tengah adalah saudara sejak ribuan tahun yang lalu. Ruang pameran terakhir bahkan lebih mengharukan. Dengan huruf besar tertulis kata gotong royong filosofi kunci kehidupan Indonesia. Di bawahnya kutipan dari pemikir besar Al-Farabi, perlakukan semua orang secara setara, hargai setiap kehidupan. Menteri Keuangan berkata pelan, ide-idenya hampir identik. Dewi Lestari berkata, inilah akar filosofi kerja Soekarno-Hatta. Kami mewujudkan semangat yang dibagikan oleh nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu dalam kehidupan modern. Keluar dari museum, kami semua diliputi perasaan aneh. Ini bukan sekadar mitra bisnis, melainkan bangsa-bangsa bersaudara yang terhubung oleh takdir ribuan tahun. Kepala Dinas Perhubungan berkata, saya tidak tahu kita punya hubungan seperti ini. Mata Aisyah berkaca-kaca. Kita adalah saudara. Sejak ribuan tahun yang lalu. Pada saat itu, Dewi Lestari mengeluarkan sebuah hadiah kecil. Ini sebagai kenang-kenangan. Ketika kami membuka kotak kecil itu, di dalamnya ada 2 patung Garuda kecil. Satu dalam gaya tradisional Nusantara, yang lain dalam gaya Asia Tengah. Ini adalah simbol persaudaraan kita yang tak terpisahkan. Patung di tanganku terasa hangat. Sejarah terkadang menjadi ikatan yang lebih kuat daripada masa kini. Bisakah takdir ribuan tahun ini dimulai kembali hari ini? Keesokan paginya, ketika kami kembali dari Jakarta, seluruh dunia digemparkan oleh berita yang mengejutkan. Breaking news, pemerintah Malaysia secara resmi menuntut Tiongkok mengembalikan Bandara Kuala Lumpur, lapor pembawa acara CNN dengan antusias. Informasi berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Pemerintah Tiongkok mengajukan gugatan balik, menuntut kompensasi $50 miliar atas pelanggaran kontrak. Jumlah ini 5 kali lipat anggaran nasional Malaysia. Menteri Keuangan masuk ke kantor saya dengan wajah pucat. Kepala Azamat, Anda lihat berita? Ya, sedang saya tonton. BBC juga menayangkan laporan khusus.
Sisi gelap proyek sabuk dan jalan Tiongkok terungkap. Kirgistan juga mencoba mengambil kembali kendali operasional Bandara Osh dan menghadapi gugatan raksasa. Kemudian disusul wawancara dengan seorang ahli. Ini jelas merupakan jebakan utang. Secara lahiriah terlihat seperti bantuan cuma-cuma, tetapi klausul beracun yang tersembunyi jauh di dalam kontrak menjadi mematikan di kemudian hari. Yang lebih mengejutkan adalah reaksi negara-negara lain. Perwakilan Kemenlu Prancis menyatakan, ini adalah masalah kedaulatan negara-negara Asia Tengah, tetapi jika kontrak sudah ditandatangani, sulit bagi kami untuk mengatakan sesuatu. Jerman bereaksi serupa. Ini adalah insiden yang disayangkan, tetapi kontrak adalah kontrak. Mereka seharusnya lebih berhati-hati sejak awal. Amerika Serikat bahkan lebih dingin. Ini bisa menjadi peluang bagus bagi bisnis Amerika. Kami bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Tiongkok. Bagi mereka, penderitaan Asia Tengah adalah masalah orang lain, tetapi reaksi Indonesia berbeda. Menteri Luar Negeri Indonesia mengeluarkan pernyataan langsung. Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Pembangunan infrastruktur harus didasarkan pada saling menghormati dan kerjasama yang adil. Indonesia berkomitmen untuk membangun kemitraan sejati dengan negara-negara Asia Tengah. Kemudian disusul wawancara dengan Direktur Utama Angkasa Pura. Bandara tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan negara. Kami ingin membantu Anda mencapai kemandirian sejati melalui transfer teknologi dan operasi bersama. Aisyah meneleponku dengan gembira. Bapak Kepala, Anda lihat, hanya Indonesia yang benar-benar peduli pada kita. Itu benar. Sementara negara-negara lain hanya menunggu kesempatan atau bereaksi dingin, hanya Indonesia yang menunjukkan keprihatinan nyata dan menawarkan alternatif. Media juga memperhatikan ini. Reaksi Indonesia patut diperhatikan. Angkasa Pura menawarkan model kemitraan sejati melalui transfer teknologi dan operasi bersama, analisis Al Jazeera. Kemudian terjadi sesuatu yang sensasional. Seorang jurnalis investigasi internasional menerbitkan serangkaian dokumen rahasia tentang proyek sabuk dan jalan Tiongkok. Di antaranya adalah dokumen tentang proyek Bandara Urgence. Isinya sama persis dengan dokumen anonim yang saya terima. Strategi dominasi bertahap, rencana untuk mengubahnya menjadi pangkalan militer. Sekarang seluruh dunia tahu kebenarannya. Kepala Dinas Perhubungan menghela napas. Jebakan besar apa yang hampir kita masuki. Tetapi Menteri Keuangan masih khawatir. Tapi saya masih khawatir akan balas dendam dari Tiongkok jika kita menolak mereka. Pada saat itu, telepon dari Istana Kepresidenan berdering. Kepala Azamat, Presiden mengadakan rapat darurat. Saat yang menentukan telah tiba. Ruang situasi Istana Kepresidenan. Semua menteri dan pejabat tinggi yang dipanggil mendadak telah berkumpul. Presiden berbicara dengan ekspresi berat. Saya rasa Anda semua sudah melihat berita internasional. Sekarang kita harus membuat keputusan. Menteri Keuangan berbicara lebih dulu. Bapak Presiden, secara praktis, sangat sulit untuk sepenuhnya menyingkirkan Tiongkok. Kami khawatir akan balas dendam mereka. Menteri Ekonomi setuju, tepat. Tiongkok adalah salah satu mitra dagang terbesar kita. Tidak perlu memprovokasi mereka tanpa alasan. Tetapi Menteri Pertahanan menentang. Jadi Anda menyarankan kita menyerahkan bandara kepada mereka? Mengikuti jejak Malaysia? Menteri Luar Negeri juga menyatakan keprihatinan. Komunitas internasional juga mengawasi kita. Pilihan kita dapat mempengaruhi masa depan seluruh Asia Tengah. Saat perdebatan memanas, Presiden bertanya kepada saya, Kepala Azamat, apa pendapat Anda? Saya menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Bapak Presiden, tuan-tuan yang terhormat, izinkan saya menyampaikan apa yang saya lihat dan rasakan secara pribadi. Semua mata tertuju pada saya. Penawaran Tiongkok tentu saja sangat menarik. Mereka membangun secara gratis, memberikan pinjaman tanpa bunga. Saya berhenti sejenak, menyapu pandangan ke semua orang. Tetapi harganya adalah kedaulatan kita. Hari ini Malaysia, besok bisa jadi kita. Menteri Keuangan menentang, jadi apa alternatifnya? Prancis mahal, Jerman tidak fleksibel, as hanya uang. Kita punya Indonesia. Segera terdengar bisikan, Indonesia, negara berkembang itu, mohon jangan meremehkan Soekarno-Hatta, kata saya dengan tegas.
Saya secara pribadi menyaksikan operasi bandara nomor 1 di dunia selama 12 tahun berturut-turut. Kemampuan teknologi mereka tidak kalah dengan Tiongkok dan dalam beberapa hal bahkan melampaui. Menteri Perhubungan menyuarakan keraguan, kemampuan teknologi katakanlah begitu, tapi keuangannya. Siapa yang akan membayar pembangunannya? Pada saat itu, Aisyah mengangkat tangan. Izinkan saya berbicara, Bapak Presiden. Presiden mengangguk. Saya melihat sesuatu yang penting di Soekarno-Hatta. Mereka tidak membangun bandara. Mereka mendidik orang. Mereka mentransfer teknologi, bekerja bersama kami, dan membantu kami menjadi mandiri. Ia melanjutkan. Tiongkok memberi kami ikan, sementara Indonesia mengajari kami cara memancing. Mana yang merupakan bantuan sejati? Di ruang situasi, keheningan sejenak menyelimuti. Pada saat itu, Kepala Badan Intelijen berkata pelan, "Saya punya laporan tambahan. Ini adalah pesan yang disampaikan pemerintah Indonesia melalui saluran tidak resmi." Semua orang tegang. Bank Mandiri dan Dana Kemitraan Nusantara sedang menyiapkan paket keuangan khusus, termasuk pinjaman jangka panjang dengan bunga rendah dan sebagian bantuan hibah. Berapa? Total 2 miliar dolar. Pengembalian dalam 30 tahun, suku bunga 1%. Mata Menteri Keuangan terbelalak. 1%? Ya. Dan program transfer teknologi, pelatihan semuanya gratis. Suasana mulai berubah. Presiden tenggelam dalam pikiran yang dalam, lalu berkata, "Kita melakukan pemungutan suara. Pemungutan suara untuk memilih mitra proyek Bandara Urgench." Suasana menjadi tegang. Siapa yang memilih Tiongkok? 3 orang mengangkat tangan. Siapa yang memilih Indonesia? 1, 2, 3, 15 tangan. Presiden tersenyum. Diputuskan. Mitra Uzbekistan adalah Republik Indonesia. Tepuk tangan meriah terdengar. Aisyah terharu hingga menangis. Tetapi saya tahu ini baru permulaan. Malam itu, media dunia meledak dengan berita. Sensasi, Uzbekistan memilih Indonesia daripada Tiongkok. Daud mengalahkan Goliat. Angkasa Pura berhasil mengekspor bandara untuk pertama kalinya. Saya ditelepon oleh Wang Xiaoming. Anda akan menyesalinya, Kepala Azamat. Tidak, kami tidak akan menyesal, karena kami memilih seorang sahabat. Saya menutup telepon dan melihat keluar jendela. Di langit malam Tashkent, bintang-bintang bersinar sangat terang. Halaman baru sejarah telah dimulai. Upacara penandatanganan kontrak diadakan sebulan kemudian di Tashkent. Delegasi besar dari Indonesia tiba, dipimpin oleh Menteri Perhubungan. Direktur Utama Angkasa Pura juga hadir secara pribadi. Aula penandatanganan dihiasi dengan bendera kedua negara dan karangan bunga ucapan selamat. Presiden kami secara pribadi memberikan pidato sambutan. Hari ini, Uzbekistan dan Indonesia menjadi saudara sejati. Ini adalah momen bersejarah ketika ikatan ribuan tahun dimulai kembali. Menteri Perhubungan Indonesia menjawab, "Kami tidak hanya membangun bandara. Kami akan bersama-sama menciptakan masa depan Uzbekistan." Pada saat penandatanganan kontrak, tepuk tangan gemuruh terdengar, tetapi kegembiraan sesungguhnya masih di depan. Direktur Utama Angkasa Pura membuat pengumuman yang tidak terduga. Mulai hari ini, kami meluncurkan program pelatihan spesialis bandara untuk Uzbekistan. Kelompok pertama yang terdiri dari 50 orang akan dipilih untuk pelatihan 6 bulan di Bandara Soekarno-Hatta. Semua biaya kami tanggung. Dari barisan penonton terdengar seruan terkejut. Secara bersamaan, 30 spesialis bandara Indonesia akan tiba di Uzbekistan selama 2 tahun untuk mentransfer teknologi. Kemudian disusul pengumuman yang lebih menakjubkan lagi. 70% keuntungan dari Bandara Urgench akan menjadi milik Uzbekistan. Kami hanya akan menerima 30%, dan setelah 20 tahun, kami akan menyerahkan semua hak kepada Uzbekistan. Ini adalah syarat yang luar biasa, kebalikan total dari Tiongkok. Pada konferensi pers, seorang jurnalis bertanya, "Bukankah ini syarat yang terlalu merugikan bagi Indonesia?" Jawaban Direktur Utama Angkasa Pura sangat mengesankan. "Apa yang kami dapatkan bukanlah uang. Itu adalah kepercayaan, persahabatan, dan kesempatan untuk berkembang bersama. Itulah keuntungan yang sebenarnya." Setelah upacara penandatanganan, diadakan resepsi. Aisyah mendekati saya dengan mata memerah.
Bapak Kepala, saya sangat berterima kasih Anda mempercayai saya. Tidak, Aisyah. Kamulah yang benar. Indonesia memang negara yang istimewa. Dewi Lestari juga mendekat. Sekarang semuanya baru dimulai. Mari kita bersama-sama menciptakan bandara yang indah. Saat menjabat tangannya, saya merasakan kehangatan. Tangan seorang mitra sejati. Malam itu, pada jamuan perpisahan, para pemuda kedua negara bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Rayuan Pulau Kelapa dan lagu rakyat tradisional Uzbekistan. Mereka menyatu. Melihat itu, saya berpikir, inilah simbiosis yang sebenarnya. Tertawa bersama, berkembang bersama. Beberapa hari kemudian, para peserta magang pertama dari Uzbekistan berangkat ke Indonesia. Saat mengantar mereka di bandara, saya berkata, "Belajarlah dengan giat, kalian adalah masa depan industri penerbangan Uzbekistan." Melihat pesawat yang lepas landas, saya yakin kami telah membuat pilihan yang tepat. Dan ini bukanlah akhir, melainkan awal. Segera setelah penandatanganan kontrak, pembangunan dimulai. Para spesialis Indonesia dan insinyur Uzbekistan bekerja bersama. Pendekatan tim Indonesia sangat mengesankan. Mereka tidak bekerja secara terpisah seperti orang Tiongkok, tetapi sejak awal bekerja bersama dengan staf Uzbekistan. Saya melihat seorang mandor Indonesia menjelaskan kepada seorang insinyur Uzbekistan, metode ini begini caranya, coba lakukan sendiri. Tidak hanya memerintah, tetapi mengajar, melakukan bersama, dan menunggu pemandangan yang mengesankan. Sementara itu, surat-surat dari para peserta magang di Soekarno-Hatta berdatangan. Bapak Kepala, di sini luar biasa. Kami tidak hanya belajar teknologi, tetapi juga semangat melayani, kerja tim, dan kebanggaan profesional. Peserta magang lain menulis, para pengajar Indonesia sangat ramah. Mereka menjelaskan kepada kami, sampai kami mengerti, dan selalu mendukung ketika kami membuat kesalahan. Rasanya seperti kami benar-benar saudara. Di lokasi konstruksi, cerita serupa terjadi. Seorang insinyur Indonesia makan siang bersama seorang pekerja Uzbekistan. Staf Indonesia mencoba belajar bahasa Uzbek, menghormati bulan Ramadan. Tanda-tanda perhatian kecil ini membangun kepercayaan. 6 bulan berlalu, dan bentuk bandara mulai terlihat. Desain yang indah, modern sekaligus dengan elemen ornamen tradisional Uzbekistan, struktur yang efisien, bahkan mempertimbangkan panasnya gurun. Dan, yang terpenting, alur yang dirancang untuk manusia. Proses konstruksi juga sangat transparan. Semua tahapan terbuka dan didiskusikan secara erat dengan pemerintah Uzbekistan. Dan suatu hari, datang berita tak terduga. Menteri Perhubungan Kazakhstan menghubungi kami secara tidak resmi. Pilihan Uzbekistan sepertinya benar. Kami juga sedang meninjau kembali rencana kami. Dari Kirgistan juga datang sinyal serupa. Angin perubahan mulai berhembus di Asia Tengah. Malam itu, saat berjalan-jalan di lokasi konstruksi, saya menyaksikan adegan yang mengharukan. Meskipun jam kerja sudah berakhir, seorang insinyur Indonesia dan seorang insinyur Uzbekistan masih bersama-sama melihat cetak biru. Jika bagian ini dibuat begini, mungkin akan lebih efisien. Oh, ide bagus. Ayo kita hitung. Kebangsaan berbeda, bahasa berbeda, tetapi semangat untuk menciptakan bandara terbaik adalah sama. Saya melihat keluar jendela. Matahari terbenam di Urgench mewarnai langit dengan warna yang indah. Fajar era baru telah tiba. Anda baru saja mendengar kisah luar biasa tentang bagaimana Uzbekistan mengalahkan raksasa penerbangan dunia, memilih Indonesia sebagai mitra. Kisah tentang orang-orang yang tidak menyerah pada modal besar dan teknologi gemerlap, tetapi melihat nilai sejati. Dan kisah tentang persahabatan dua bangsa yang dimulai kembali setelah ribuan tahun. Pelajaran dari kisah ini jelas. Kekuatan sejati bukan pada skala atau uang, tetapi pada ketulusan yang berpusat pada manusia dan pada keinginan untuk berkembang bersama. Saat ini, Bandara Urgench sedang dibangun dengan sukses dan akan segera menjadi gerbang baru Asia Tengah. Dan ini bukan hanya pembangunan bandara, ini adalah awal dari model kerjasama baru. Sampai hari ketika teknologi dan semangat angkasa pura menyebar ke seluruh dunia, dan semangat gotong royong Indonesia menyinari seluruh planet. Jika kisah ini menyentuh Anda, silakan berikan suka dan berlangganan saluran ini. Dan, yang terpenting, bagikan video ini
agar lebih banyak orang tahu tentang kisah membanggakan Indonesia yang bersinar di panggung internasional ini. Terima kasih banyak.